Ada. Memang itu begitu. program. Memang begitu. Bukan. Apa? Ya emang modelnya begitu. Se-Indonesia itu. Se-dunia begitu, kita Iya, sedunia dong. sedunia. Sampai Dia Australia itu begitu, lebih Amerika nyaman begitu. Lebih nyaman. Ajar dakwah gitu kan, namanya aja lembaga, ya kan? Dakwahnya ya antara mereka sendiri. Nah, Namanya dakwah itu ya di luar tanpa ada ternyata batasan. begitu mau masuk ke situ, itu udah ada portal tuh. Nah itu orang lain tuh langsung kentara gitu. Wah ini orang luar ini, itu bahasa mereka orang luar. Langsung jadi perhatian tuh. Siapa nih gitu kan, ini orang luar mungkin Orang luar. Gitu. Modelnya Teori gunung es. Yang kelihatan itu sedikit. Ini laut nih. Teori iceberg kan gitu ya. Tipnya yang begininya tuh, itu yang kelihatan sedikit kecil. Dalamnya Bang, mungkin bisa ditanggapi ini perihal adanya postingan Marsyanda yang mungkin sedikit meresahkan untuk LDII di bawah-bawah gitu kan, seperti apa? Ya, jadi apa yang dirasakan Marsyanda ini sama yang dialami oleh klien kita yang memberikan kuasa kepada kita. Jadi apa yang terjadi dengan Marsyanda itu sama. Tapi kalau Marsyanda kan sudah kejadian dan belum kejadian untuk masalah anak kan gitu. Nah, sedangkan kalau yang bapak-bapak maupun klien-kliennya saya itu ya sudah kejadian, ada yang seperti itu. Bahkan anaknya itu ya menganggap bahwa orang tuanya itu kafir kalau tidak berbeat dengan seorang amir. Jadi amir ini sebagai kalau diajarkan mereka mengesahkan Islamnya mereka. Jadi dengan satu amir ini bisa mensurgakan dan menerakakan orang lain. Nah itu kalau prinsip di ajaran sesat tersebut kan gitu. Bisa dikatakan bagaimana sih Bang Arif mungkin bisa di Terus ini ada sedikit ya, kita keresahannya Marsyanda ini juga dikuatkan dengan ajaran tersebut ya, secara prakteknya mengajarkan seperti itu. Ini ada bukti ya bahwa seorang anak di ajaran tersebut sudah diajari membunuh. Nah, ini ada nih. Nah ini boleh kita dengarkan nggak apa-apa ya Mas Al? Mas Hasan ngomong apa? Oh waktu yang keluar dari jamaah wajib dibunuh. Terus Sebelum kesabaran Mas Hasan habis, Ya. anaknya buangin pulang. oh gitu. Ya udah nggak apa-apa, jangan nangis ya. Tahu dekat teman-teman. Sampai ngomongi Iya. Ini yang dua nih, yang keluar dari jamaah. sampai ngomongi Khalil sak bojo kancane gitu. Iki seneng eneng wong sing golek arep dipateni tenanan iki onane ndi wis lanjut dijal-jal ya. Iya gawean wis gak peduli wis. Kuwi to sing ngerong-ngerong ya kuwi, sing gawe heboh ya kuwi. Ya. Arep dipateni. Harap dipateni ya. Aduh, ini yang dari sejak kecil sampai yang sudah dewasa. Nah ini kita utarakan kan berdasarkan data, bukan apa-apa kata-katanya, ya kan? Bahkan dari yang lain juga seperti itu kan gitu. Makanya di sini ada rasa kekhawatiran dari Marsyanda untuk keamanan anaknya ya apa? Mohon doanya juga agar kedekatanku dan Shena tidak jadi dibatasi oleh karena ini kan gitu. Memang yang diajarkan ya kan di ajaran tersebut ya yang dibanggakan oleh dua public figure tersebut, ajarannya seperti ini. Jadi mengkafirkan mereka yang tidak berbeat kepada amirnya. Saya ulang, mengkafirkan mereka yang tidak berbeat kepada amirnya. Karena amir ini ya sebagai sahnya Islam seseorang. Kalau kita 5 syahadat ya Pak. Yeah. Nah, kalau mereka ditambah satu lagi harus berbeat dengan amirnya. Dan perlu ketahui hal-hal seperti ini itu mereka mencari dalil-dalil yang memperkuat. Yang padahal hadisnya ini sendiri doif ya, lemah, ya kan, lemah, ya kan. Hadis yang sebenarnya itu bukan kedudukannya di situ, tapi dikait-kaitkan kedudukan situ, dipaksakan. Nah sebenarnya intinya dari ajaran tersebut ini, kalau kita ke sana ya, itu diajaran ngaji, sholat, tapi pada endingnya akhirnya oleh amir tersebut yang sudah kita laporkan itu, nanti kita kalau sudah menetap di situ disuruh apa? Disuruh bayar wajib infak persenan, itu istilah mereka. Kalau kita kan yang wajib kan zakat 2,5%. Nah mereka ada wajib persenan 10% setiap bulan bagi para pengikutnya. Nah makanya
ajaran ini tetap kokoh, ya tetap ada ya Pak. Mungkin karena ditopang seperti itu, sehingga yang di bawah ini merasa menurut kita ya Pak ya memang ada jual beli agama, seperti itu. Jadi menurut surga kita itu setiap majelis, Iya, Pak. setiap bermajelis dengan di mana saja mereka majelis, ada namanya pengajian kelompok, ada namanya pengajian desa, ada namanya sambung daerah, bahkan sambung tek daerah dari pusat. Itu setiap majelis itu pasti surga dan neraka. Jadi kalau mentaati Allah dan Rasul dan amir, tapi prakteknya adalah amirnya itu maksudnya, maka itu wajib masuk surga. Tapi sebaliknya kalau tidak mentaati Allah dan Rasul, menyelisihi ijtihad amir, wajib masuk neraka. Jadi memastikan orang masuk neraka dan memastikan orang masuk surga, itu dari amirnya. Orang yang awam begitu dikasih tahu surga begitu menyenangkannya, kenikmatan yang abadi, dan neraka begitu mengerikannya, sengsara yang kekal abadi, mereka pasti sangat bersemangat untuk masuk surga. Maka apa kata imamnya itu, amirnya itu sudah ditelan semuanya. Walaupun sebenarnya tafsirnya itu tidak seperti itu yang dimaukan oleh tafsir para ulama dan para ahli ilmu, tapi mereka sudah ya, nggak perlu dengar itu. Pasang kacamata kuda, ya, jangan lihat kanan kiri, dengarkan apa yang dari imam ini. Inilah jalan tunggal masuk surga. Karena bapak imam itulah nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah bahwa ini jamaah saya, inilah yang surga. Demikian. Artinya memang kayak semacam didoktrin, ya, Doktrin. pendoktrinan terhadap Pengikutnya. pengikutnya gitu kan. Untuk seperti itu memang diharuskan atau seperti apa gitu kan? Kalau misalkan mengikuti atau tidak mengikuti ada ininya nggak sih? Diharuskan karena mereka mengatakan ini jalan tunggal untuk masuk surga. Jadi selain ini nggak ada jalan. Ini jalan tunggal. Selalu mereka dalilkan itu, keluarkan dalilnya, wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Dan hanya satu yang masuk surga kata mereka, yaitu jamaah. Langsung tunggu, jamaah itu kita ini. Gitu. Tidak melihat itu jamaahnya Rasulullah, sahabat dan seterusnya, tidak. Jadi mereka mengaji itu hanya membuka teksnya, dimaknai per kata, semua keterangan itu dari lisan amirnya, tidak melihat dari keterangan para ulama. Tidak boleh buka ini. Nah disitulah MUI terutama tertipu kalau beliau berkunjung ke pondoknya di sana, pusatnya di Wali Barokah Kediri, itu ulama-ulama itu, tokoh masyarakat itu diajak naik ke menara lantai 3 yang di situ ukurannya 15 kali 15, itu semua penuh kitabnya para ulama. Tapi kitab itu tidak pernah dibuka, hanya untuk pajangan, untuk menipu para tamu yang penasaran. Dan kalau ada tamu yang hadir di pondok pusat mereka atau di daerah-daerah, itu pasti menemui pengurus LDI-nya, tidak pernah imamnya. Ini, jadi kemana tamu itu pergi, dikawal terus, ya, dikasih cerita yang baik-baik, ya, yang bagus-bagus. Ya. Tapi bertolak belakang dengan kenyataan. Coba kalau tamu itu datang ke sana, saya ingin ketemu dengan Bapak Amir misalnya begitu. Tidak mungkin. Saya ingin ketemu Wakil 4 atau Paku Bumi. Itu tidak mungkin. Jadi pasti pengurus LDI-nya. Oke, terkait cuitan Marsanda kembali yang soal dia mohon doanya itu seperti apa sih melihat dari keresahan seorang Marsanda? Siapa yang mau jawab? Boleh? Maksimal. Yang pernah mengalami teror juga kan, artinya Iya. Marsanda khawatir adanya teror. Kalau Marsanda khawatir sangat bisa dimaklumi, dan sebagai ibu ya, karena itu anak kandung, sebagai ibu dan anak kandung. Jadi ini Marsanda kasusnya ya pasti dipisah. Di mana-mana tuh kalau berpisah LDI itu pasti hak asuh kepada yang LDI-nya. Padahal kan undang-undang itu kan anak itu di bawah 12 tahun hak asuh kepada
ibunya. Undang-undang kan begitu, kok bisa ke Ben Kasyafani? Itu loh, satu. Terus kedua, dan ini tidak terjadi hanya proses Marshanda aja. Sebelum Marshanda itu banyak kasus pemisahan anak terhadap ibu, itu banyak. Bahkan saya pribadi juga sama. Bahkan saya dipisah oleh ibu saya. Bulan November 2020 pas lagi COVID-nya itu saya berkunjung ke ibu saya. Silaturahim itu pun ketemunya di luar, bukan di rumah, karena itu kompleks mereka LDI di Gading Mangu, Perak, Jombang itu. Dan itu pelang LDI nggak ada mereka itu, karena merasa mungkin tahu diri atau kenapa ya, saya nggak tahu. Tapi setelah saya ketemu ibu saya di warung lesehan itu, setelah ketemu, dan itu pun ngobrol biasa sebatas antara hubungan ibu dengan anak gitu. Nah, setelah kita pertemuan itu, ibu saya beberapa hari kemudian itu disidang, diadili oleh pihak pengurus LDI, mempersoalkan saya ketemu. Alasan saya takut khawatir ibu ini nanti murtad, keluar dari jamaah, neraka ibu gitu. Loh, saya protes di situ. Kenapa saya bertemu ibu saya dihalangi? Saya kan anak kandung. Bertemu ibu kok dipersoalkan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Marshanda. Gitu. Marshanda, ya kamu jangan takut, karena yang korban itu bukan kamu aja, banyak loh. Gitu. Ini kan sebenarnya Ben Kasyafani juga meresah ya gitu kan, dalam artian dia kan memberikan pesan ke Marshanda, dia bilang takut karena bapaknya memang ini banget sama LDI, kuat banget ajarannya, sangat kuat sekali ajarannya. Menurut para bapak-bapak ini memang seperti itukah gitu kan, sekuat itukah gitu kan untuk mendoktrin orang tersebut kan? Makanya orang yang didoktrin masuk LDI itu orang yang nggak punya faham agama tapi berduit, sultan lah. Tapi kalau nggak punya duit jangan harap bisa direkrut. Nah, seperti Marshanda kan dianggap dia tuh orang ternama, ya kan, orang yang berduit lah katakanlah. Tapi ya sasaran empuk itu, dan itu punya nilai jual. Seperti Ida Royani, Ben Kasyafani itu dia promosi, dan tidak menutup kemungkinan banyak artis-artis lain yang masuk. Dan saya menghimbau kepada artis-artis ini hati-hati bahwa dia itu lagi promosi bahwa LDI itu begini loh, baik-baik aja, padahal LDI itu sakit, lagi banyak masalah. Gitu. Boleh tambahin, boleh menganalisa keresahan seorang Marshanda Yang tadi Iya. yang tadi itu. Kalau yang doktrinnya tadi udah cukup atau ya, karena mungkin yang perlu diketahui. Semua orang mungkin untuk kayak semacam menanyakan ya, kayak semacam ini sebenarnya LDII ini adalah kelompok yang seperti apa sih gitu kan, Ya. pendoktrinannya mungkin seperti apa gitu kan. Oke. Karena banyak sekali orang awam ini kan menjadi sedikit membatasi diri untuk masuk ke LDII sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Yang pertama, karena saya dari lahir di LDI, dari kecil saya istilahnya melek gitu, itu udah diajari ngaji. Istilahnya pengajian cabai rawit. Dari TK, saya udah dilatih dakwah, diminta sama ustadznya untuk berdiri di depan yang lain, nasihat 5 menit. Itu saya ingat TK aja udah begitu, jadi di kader gitu. Kemudian ajarannya apa? Waktu saya SD, selain jamaah kita pasti wajib masuk neraka. Kalau mbak nih atau mbak abang nih ya, misalnya dengan izin Allah terus yakin bahwa LDI Islam Jamaah itu jalan tunggal masuk surga masuk neraka, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan ke keluarganya? Ngajak kan? Bahkan kalau belum nikah akan mau nikah sama orang LDI juga. Akhirnya makin kuat pemahamannya. Nanti kalau punya mantu nyarinya yang LDI juga. Kenapa? Karena meyakini jalan tunggal masuk surga adalah lewat baiat kepada imamnya LDI Islam Jamaah, yaitu saat ini Sultan Aulia. Sehingga saya secara psikologis anak kecil, saya bertekad waktu SD, ya Allah saya mau ngajak sebanyak-banyak teman-teman saya masuk jamaah LDI. Bayangin gitu. Saya udah dakwah mbak, nangis saya, kesian. Kenapa? Teman-temanku orang baik, tapi ke orang kafir.
Nah, saya qadarullah mungkin ya Allah menitipkan rasa sayang sehingga cita-cita saya ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk masuk LDI. Dulu itu seperti itu. Saya kuliah, ini teman-teman kuliah saya kuliah di ISTN Elektro Telekomunikasi 95. Bisa dicek, saya di kampus itu bawain kitab-kitab internalnya LDI ini. Boleh dilihat nanti. Itu saya bagiin gratis, saya ngajar. Kira-kira hari gini banyak kayak begitu. Kenapa saya begitu? Karena sayang. Nih kawan-kawan gue baik-baik masuk neraka nih. Gue gak mau teman gue masuk neraka. Gue beliin hadis. Gue yang ngajar. Itu kan itu ya. Seperti itu doktrinnya. Kenapa? Bayangin kita ngaji di level paling bawah namanya tingkat kelompok. Itu seminggu 3 kali pengajian. Mendengarkan doktrin yang sama. Dari SD. Tingkat yang di atasnya lagi setelah kelompok adalah desa. Disebutnya mereka gitu, kelompok, desa, daerah, pusat. Nah, di kelompok 3 kali seminggu, di desa 1 kali seminggu, udah 4. Seminggu 4 kali. Belum, tambah lagi di daerah, sebulan sekali. Wah, belum lagi saya pelatih silat. Jadi hampir tiap hari ke masjid terus, mungkin masjid kalau bisa ngomong, udah sini mulu dah. Kira-kira doktrinnya seberapa kuat itu menancap. Kalau nggak ngaji nih males, dibilangnya apa? Lu ngapain kuliah rajin-rajin? Presiden udah ada, orang menteri udah ada. Kalau lu mati dalam keadaan tidak ngaji, nggak sambung, nggak datang ke kelompok, disebutnya matinya nggak disolatin nanti. Ya kita takut lah. Akhirnya gini, mohon maaf ya, saya seorang coach, saya mempelajari psikologi orang. Akhirnya sebenarnya orang LD itu sebenarnya mohon maaf sakit. Secara psikologi sakit. Kenapa? Toksik, istilah orang sekarang bilang toksik. Kalau ngaji berapapun jumlah pengajian yang diikuti, kalau nggak ngaji sekali 2 kali dibilangnya diancamnya neraka. Ngaji lagi kan gitu. Sehingga tadi kata Ustadz bilang diminta berapapun buat duit, buat bikin masjid keluar. Makanya disuruh bohong berani. Kenapa? Karena doktrin tadi udah nancap. Nah ini untuk menjawab doktrin dulu ya, karena ini banyak yang belum tahu. Kok bisa kayak tercuci otaknya? Iya, harus 3 kali seminggu di kelompok, di desa 1 tahun. Saya seingat saya 8 kali tuh seminggu. Itu yang pertama. Yang kedua ya terkait Marsanda. Kalau dianalisa, ini kan Marsanda nulisnya pakai huruf besar ini. Mohon doanya untuk keamanan. Artinya kalau saya kebetulan belajar statement analysis, memahami kata-kata tuh gini, kalau dia mohon keamanan, artinya dia sedang merasa nggak aman gitu. Namanya inferential, mendengar yang tidak terucap. Saya belajar itu bertahun-tahun. Kemudian mohon doanya untuk keselamatan, artinya dia meragukan keselamatan dirinya. Ya, ini analisa silakan lihat. Ditulisnya huruf besar semua. Ya, mereka yang bisa statement analysis saya yakin sama pendapatnya sama saya. Nah, itu ya kalau memberikan komen atas kata-katanya Marsanda yang stand out kata-katanya, huruf besar semua. Artinya memang bisa dibilang dirimu kok merasakan juga tidak kenyamanan. Bayangin, ketika saya mulai berdakwah, karena saya kasihan gitu ya, ini orang-orang nggak tahu tersesat. Saya punya rasa sayang yang cukup besar buat umat, akhirnya saya dakwah. Saya diancam dibunuh. Ini real. Orang yang mengancam baru-baru ini tobat dan minta maaf. Itu garda terdepannya orang LDI. Bayangin. Dan saya diperlakukan seperti itu. Dan bukan cuma saya, Mas Ima, Pak Mauludin, beliau, dan yang lain sama. Nah, jadi kalau Marsanda meragukan atau mempertanyakan sampai minta doa untuk keselamatan, keamanan, kami paham deh. Karena bayangin, keluar aja Mbak. Dulu ya dia boro-boro keluar. Nggak ikut main bola. Jadi di LD itu hari Minggu wajib main bola. Malam Sabtu biasanya wajib latihan silat. Kalau nggak latihan silat, kalau nggak latihan bola, diancamnya gini.
Kalau kamu lagi main-main sama teman kongko-kongko di kafe, terus kamu meninggal, terus kamu nggak disolati, gimana? Seperti itu. Scan ini informasinya ada di situ nanti. Boleh. Nih, ya udah. Kemudian